Sepulangnya dari acara resepsi Sylvia, sampai di rumah hatiku berbunga-bunga. Dan kadang aku tak sadar senyum-senyum sendiri. Bahkan saat tidur pun, bayangan Dr. Lutfi hadir dalam mimpiku. Tanpa sadar aku terbuai dengan perasaanku sendiri. Hingga bangun subuh pun, aku agak telat. Biasanya aku akan bangun sebelum suara tahrim di masjid. Namun sekarang, aku bangun tidur setelah iqomat terdengar di masjid. Rupanya ibu sudah berkali-kali membangunkanku. Bergegas dengan segera, aku mengambil air wudhu dan sholat. Sementara Bang Imran dan Fadil sudah pergi duluan ke masjid terdekat untuk menunaikan sholat subuh. Usai sholat, ibu mengajakku mengobrol di samping beliau. Nak, jawablah pertanyaan ibu dengan jujur. Apakah kamu punya perasaan dengan Dr. Lutfi? Tanya ibu tiba-tiba. Sebelum menjawab, aku memandang wajah ibuku yang teduh dan penuh kedamaian. Bu, mengapa cinta Riana harus hadir untuknya? Riana sudah mencegahnya, Bu. Namun sampai saat ini, Riana masih berperang dengan perasaan Riana sendiri. Ucapku jujur. Ibu mengelus rambutku dengan lembut dan tersenyum. Nak, mencintai dalam diam merupakan salah satu upaya yang tidak hanya menjaga hati, tetapi juga menghindari diri dari dosa dan fitnah dalam ikatan yang belum halal. Ketika cinta itu datang di hatimu, redam ia dengan kuat tanpa menoleh ke sudut manapun. Karena di setiap sudut itu tersedia pahala besar yang begitu dahsyat sampai waktu halal tiba. Ucap ibuku menasihati. Aku mengangkat kepalaku dari pangkuan ibu. Kata-kata ibu begitu menyentuh perasaanku. Sepertinya rasa cinta yang ada di hati Riana bertepuk sebelah tangan, Bu. Ucapku berterus terang. Nah, ketika cinta kita kau rasakan belum ada balasan, genggamlah ia dalam manisnya doa di pertiga malammu, dalam kusuknya sujud terakhirmu. Kamu akan berbahagia karena telah mencintai dalam diammu, ucap ibu tersenyum. Aku begitu lega mendengar nasihat dari ibu, hingga tak sadar waktu pagi pun tiba. Sampai di tempat kerja, aku terkejut karena Ernie sudah menungguku di toko. Tanpa bertanya, aku memeluk Ernie yang terlihat anggun dengan hijab menempel di atas kepalanya. Ernie yang ku kenal dulu, kini penampilannya sangat berubah drastis. Bahkan tadi pun aku sempat tak mengenalinya. Ernie, kamu kemana saja? Aku mencarimu selama ini, ucapku rindu. Maafkan aku, Riana. Aku sekarang tinggal di kampungku dan menetap di rumah peninggalan almarhum ibuku, ucap Ernie sedih. Aku mengarahkan pandanganku ke perut Ernie. Nampak perutnya sekarang sudah terlihat membuncit. Bagaimana keadaan kehamilanmu? Tanyaku. Alhamdulillah, dengan adanya bayi di dalam perutku, aku semakin sadar, Yana, atas kesalahan dan kedurhakaanku pada ibu. Ucapnya jujur, sembari mengusap air matanya. Kedatanganku ke kota ini lagi hanya untuk bertemu dengan Mas Farid. Aku hanya ingin meminta maaf padanya, karena aku telah menjual rumah yang dia belikan pada orang lain. Ucap Ernie merasa bersalah. Nih, Bang Farid saat ini telah menjadi buronan polisi, ucapku jujur. Apa? Ernie terkejut. Bang Farid hampir melenyapkan nyawa istrinya dan kemudian melarikan diri dengan membawa uang beserta perhiasan Mbak Shirley. Entah kemana perginya Bang Farid. Dan sampai saat ini, Bang Farid belum juga ditemukan oleh polisi. Jelasku.
Kalau begitu, apa yang membuat Mas Farid melakukan hal keji itu? Tanya Erni penasaran. Entahlah nih, aku tak tahu. Ucapku berbohong pada Erni. Nih, bolehkah aku bertanya sesuatu dan aku harap kamu menjawabku dengan sejujur-jujurnya. Ucapku ragu. Apakah kamu memiliki pacar lain selain Bang Farid? Tanyaku hati-hati. Dulu pernah aku berpacaran dengan satu orang laki-laki yang seumuran denganku. Namun hubungan kami hanya sebatas cinta monyet. Dulunya aku hanya ingin memanfaatkan Mas Farid. Namun akhirnya aku terperangkap pada perasaanku sendiri dan jatuh cinta padanya. Sikap romantis dan perhatian Mas Farid membuatku terlena. Terlebih Mas Farid sangat royal, memanjakanku dengan materi. Dan semakin lama bersama hubungan kami terjatuh ke dalam lembah perjinahan. Hingga akhirnya jabang bayi di perutku. Aku menyesal, Riana. Tutur Erni menangis. Aku berusaha menghibur Erni sembari mengusap punggungnya. Dan yang membawaku sangat sakit hati dan kecewa ketika aku mengetahui Mas Farid sudah beristri. Isak Erni. Sudahlah nih, yang terpenting sekarang kamu sudah menjadi orang yang lebih baik, ucapku kagum. Jika diizinkan, aku ingin bermalam di rumahmu untuk hari ini. Aku ingin menghabiskan malam bersamamu dan keluargamu sebelum aku pulang esok di kampung, ucap Erni berharap. Dengan senang hati nih, ucapku tersenyum. Sambil menunggu waktu pulang, Erni juga ikut membantu kami di toko dengan John di toko. Sampai waktunya, sore tiba. Kami pun bersiap-siap untuk pulang. Hari ini Pak Bram tumben sekali tak berkunjung ke toko. Aku kasihan dengan Erni jika mengajaknya berjalan kaki pulang ke rumah, dikarenakan Erni sedang hamil. Akhirnya kami menaiki kendaraan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu menyambut Erni dengan senang hati. Aku sebenarnya ingin jujur pada ibu tentang Erni, namun aku masih ragu untuk mengutarakannya. Makan yang banyaknya, nak, supaya bayinya sehat, ucap ibu menambahkan lauk ke piring Erni. Tak sadar, Erni tergugum menangis pilu. Andai ibu Erni masih hidup, perlakuan ibu Erni sama persis dengan ibu. Tangis Erni berhenti, menyuapi nasi ke mulutnya. Ibu pun dengan tulus mengusap pundak Erni agar jangan bersedih lagi. Usai makan malam, kami pun mengobrol bersama sebentar. Terima kasih telah menerima Erni menginap di sini. Erni merasa menemukan keluarga baru di rumah ini, ucap Erni. Sering-seringlah datang, nak. Ajak suamimu kemari, ucap ibu. Erni hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Bu, sebenarnya ucapanku terpotong karena Erni memegang tanganku sebagai kode agar aku tak perlu menceritakan yang sebenarnya. Katakan, Riana, ucap ibu mulai penasaran. Fadil dan Bang Imran pun ikut penasaran dan memaksaku untuk mengatakannya. Sebenarnya Erni adalah istri siri Bang Farid, ucapku mantap. Apapun yang terjadi, aku harus mengatakannya. Apa? Ucap semuanya secara bersamaan karena terkejut. Jadi, anak yang dikandung Mbak Erni adalah anaknya Bang Farid, ucap Bi Ina memastikan. Aku hanya mengangguk dan membenarkan ucapan Bi Ina. Ibu langsung memeluk Erni dengan derayan air mata. Kasihan kamu, nak, harus menderita karena ulah anak ibu, ucap ibu tergugu. Maafkanlah ulah kami yang selalu membuat ibu menderita. Maafkan Erni karena tak ingin jujur pada ibu. Erni tidak mau ibu terbebani atas ulah kami yang terhina, ucap Erni mengakui kesalahannya. Tolong jaga cucu ibu sebaik-baiknya, nak, ucap ibu mengelus perut Erni dengan lembut. Sementara Bang Imran dan Fadil hanya terdiam
karena mereka begitu syok dan masih belum percaya. Paginya, Erni pun pamit pulang ke kampung halaman. Sebenarnya ibu sudah menawarkan Erni untuk tinggal bersama kami, namun Erni tetap pada pendiriannya untuk membesarkan anaknya di kampung halaman. Sekali lagi, maafkan Erni ya Bu, ucap Erni pamit sembari memeluk ibu. Setelah kepergian Erni, barulah aku dan Fadil siap-siap untuk berangkat bekerja. Sementara itu di keadaan Farid sangat memilukan. Ia terpaksa hidup di desa pedalaman yang dekat dengan hutan belantara, jauh dari jangkauan siapapun. Jangankan fasilitas kendaraan, mencari makan pun susah di sana. Sangatlah susah. Uang dan emas yang dibawa oleh Farid tidaklah berarti di tempat yang ia tinggali sekarang. Desa tersebut benar-benar bergantung pada alam. Beruntung desa pedalaman tersebut masih bisa berbahasa Indonesia. Jika kamu tidak mau kelaparan, maka ikutlah berburu bersama kami di dalam hutan, ucap ketua adat. Farid hanya bisa pasrah dan mengikuti bagaimana cara hidup desa tersebut. Farid sendiri tak tahu mengapa ia bisa sampai di desa terpencil ini. Karena belum terbiasa dan masih menyesuaikan diri, Farid begitu kelelahan. Namun para kawannya memaksa Farid untuk menjadi pria yang tangguh dan kuat. Langkah Farid sudah tak berdaya lagi. Ia haus dan kepalanya berat. Pandangan mata Farid berkunang-kunang karena perutnya kelaparan. Farid jatuh pingsan di tengah hutan belantara. Kamu itu menyusahkan kami saja. Kalau kamu sudah tak kuat, maka pergilah dari desa kami, usir kawan Farid yang baru dikenalnya. Tolonglah, beri saya waktu, ucap Farid pemohon. Dan kawan baru Farid terpaksa memberi waktu pada Farid untuk tetap tinggal di desa tersebut. Farid pun diberi makan seadanya yang terbuat dari sagu yang dimasak begitu saja. Karena tak terbiasa, Farid hampir tak bisa memasukkan ke dalam mulutnya. Ketika masuk ke indera pengecap makanan tersebut terasa hambar di mulut Farid. Namun Farid tetap memaksakan makanan tersebut untuk ia makan karena tak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Farid mulai mencoba mengikuti kawan barunya di tengah hutan. Lagi-lagi Farid kelelahan. Dengan terpaksa kawan Farid meninggalkannya di tengah hutan belantara. Farid berusaha mengejar para kawannya, namun ia tak kuasa lagi karena kekurangan tenaga. Tolong, 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 teriak Farid. Rasanya percuma, ia berteriak karena di hutan belantara seperti ini, tak ada manusia satupun yang melintas selain suku tersebut. Sebenarnya Farid menguap seorang oknum agar kehilangan jejak. Namun oknum tersebut menjanjikan Farid ke tempat yang aman. Farid malah tak pernah menduga harus berada di tempat terpencil seperti ini. Ibu, suara Farid parau memanggil nama ibunya. Semua bayangan kejahatan dan kedurhakaan Farid terbayang di saat dirinya dalam kesendirian. Ada rasa sesal dan ketakutan yang mendalam saat Farid dihadapkan dengan datangnya malam yang gelap di tengah hutan belantara. Tak ada yang bisa diperbuat oleh Farid selain kepasrahan. Dalam keadaan tak berdaya, tiba-tiba ada yang menyelip di dalam bau Farid. Tubuh Farid bergetar hebat karena merasa ketakutan. Sebisa mungkin Farid menenangkan diri. Jika ia sedikit saja bergerak, maka ular tersebut akan mematuk salah satu anggota tubuhnya. Ia tidak ingin mati dalam keadaan belum bertaubat. Dan untuk yang pertama kalinya, Farid menyebut lafaz Allah dalam mulutnya.
Setelah sekian lama ia hidup, ia lupa akan hal itu. Tanpa bersuara, Farid kembali meneteskan air matanya. "Farid, berdoalah nak," ucapan ibu Farid seolah nyata terdengar di telinganya. Bayangan ibu Farid menengadahkan tangannya berdoa sambil menangis, membuat Farid semakin menangis pilu. Jika ia pun harus mati sekarang, Farid sudah pasrah. Namun Allah masih memberi kesempatan untuk Farid hidup. Ular yang dari tadi melata di atas perutnya, kini tak terasa lagi di tubuh Farid. Sedikit pun Farid tak bisa tidur. Ia semakin menangis bukan lagi karena ketakutan, melainkan ingin menangisi dosa-dosanya yang telah diperbuatnya selama ini. Suasananya di tengah hutan yang sangat gelap dengan kesendirian, seolah menggambarkan dirinya sedang berada di alam kubur. Pagi pun tiba. Farid mengenadahkan tangannya ke langit dengan linangan air mata. Ia bersyukur masih bernafas sampai detik ini. Sebisa mungkin ia mencoba untuk bangkit, mengangkat tubuhnya. Farid bertekad akan pergi dari hutan itu dan kembali ke kota untuk menyerahkan diri pada polisi. Farid bukanlah menyerah, namun Farid sudah sadar dan ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Walau berjalan berselok-selok, Farid tetap memaksakan diri agar keluar dari hutan tersebut. Nasib baik, Farid bertemu dengan suku pendalaman di hutan tersebut. Seorang bapak yang sudah berumur, namun terlihat tenaganya masih kuat. Bapak itu menemukan Farid yang sudah tergeletak jatuh pingsan. Kini Farid membuka matanya dan menyadari jika dirinya sudah berada di rumah penduduk desa, namun bukan di tempat suku pendalaman saat itu. "Kamu sudah sadar, nak?" ucap ibu pemilik rumah. "Saya di mana, Bu?" tanya Farid memegang kepalanya yang masih terasa pusing. Sekitar seminggu, Farid dirawat oleh sang pemilik rumah, sampai keadaan Farid benar-benar sembuh total. "Terima kasih banyak ya Bu, Pak, atas ketulusan merawat saya," ucap Farid haru. Sebelum pergi dari rumah itu, Farid memberikan sisa emas dan uang serli pada pemilik rumah yang merawatnya. Dengan tenaga yang sudah pulih, Farid kini bisa melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke kota. Apapun yang akan terjadi nantinya, Farid sudah siap menerima konsekuensinya. Namun niat Farid yang utama adalah ingin segera bertemu dengan ibunya. Maaf Ibu, di saat aku melahirkan para anak-anakku ke dunia, tiada yang lebih membahagiakan ketika mereka lahir ke dunia dengan selamat. Meski berbagai macam kesakitan saat mengidam, aku tak peduli, yang terpenting anak di dalam perutku tumbuh sehat. Masih kuingat kala itu, saat hamil anak pertamaku, Rahmi. Dari awal hamil sampai akhir aku begitu tersiksa. 9 bulan lamanya, aku terus-menerus merasakan mual yang teramat. Namun rasa sakit itu kunikmati karena kehadiran bayi di dalam perutku. Saat melahirkan Rahmi, aku bertarung nyawa antara hidup dan mati. Namun setelah anakku lahir dan mendengar tangisannya, aku tak bisa menggambarkan kebahagiaanku. "Hadijah, anak kita perempuan," ucap suamiku menangis haru. Rami pun diazani oleh bapaknya dengan suara azan yang begitu merdu didengar. Kurawat anakku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kehadirannya menambah kebahagiaan rumah tanggaku bersama suami. Seumur hidup, aku dan suami tak pernah bertengkar ataupun saling menyakiti perasaan satu sama lain. Kami saling sayang dan cinta sampai suamiku mengembuskan nafas terakhirnya. Mungkin dari sebagian orang, tantangan berumah tangga
adalah ujian seorang perempuan datang dari suaminya. Namun tidak bagiku. Justru ujianku datang dari para anak-anakku. Bila ku ingat saat mereka kecil, setiap apapun yang kulakukan, aku selalu menyelipkan doa ke telinga mereka semua. Saat bayi, aku memandikan mereka dengan penuh rasa cinta, memberi makan dengan rasa cinta, dan menidurkannya dengan rasa cinta. Dan segala hal yang kulakukan pasti dengan rasa cinta. Namun setelah mereka dewasa dan aku menjadi tua, rentah, seperti ini, mereka menganggapku sebagai beban dalam hidup mereka. Beruntung, tidak semua dari anak-anakku durhaka padaku. Walaupun Riana bukan anak kandungku yang lahir dari rahimku, namun Riana begitu patuh dan luar biasa menyayangiku. Riana adalah pengobat rasa deritaku. Setelah usia Rahmi berusia 5 tahun, aku kembali lagi melahirkan anak keduaku. Bayiku berjenis kelamin laki-laki yang kuberi nama Farid. Kebahagiaanku semakin bertambah dengan kehadiran anak keduaku. Tak ada yang ku bedakan antara cinta dan kasihku pada Rahmi ataupun Farid. Berselang 4 tahun, aku dikaruniai lagi bayi laki-laki, yaitu Imran. Rumah tangga kami semakin ramai. Meski pendapatan suamiku berkecukupan, namun kami tak pernah kelaparan. Hingga lahirlah anak keempat kami, yang kuberi nama Riana. Namun Riana meninggal saat berumur 10 hari, dan Allah langsung menggantikan bayi Rianaku dengan bayi yang dibawa oleh Aminah. Saat Riana, anak angkatku, berumur 5 tahun, dan lahirlah anak terakhirku yang kuberi nama Fadil. Saat Fadil berusia 2 tahun, suamiku meninggalkanku pergi dari dunia ini. Menjadi janda dan mengurus kelima anak-anakku bukanlah hal yang mudah. Aku masih ingat kata-kata suamiku, Aiman. Aku ingin kamu menjadi istriku dunia dan akhirat, agar kita bisa dipertemukan nantinya. Maka jadilah wanita yang penyabar dan taat. Aku sangat menyintaimu, Khadijah, ucap suamiku Aiman saat ku suapi bubur dalam keadaan terbaring. Setelah kenyang dan meminum air, Aiman menarik tubuhku. Aku menundukkan badanku, lalu Aiman mengecup keningku dengan lembut. Tangannya tak lepas dari genggamanku, sembari Aiman tersenyum. Sesaat setelah itu, Aiman menghembuskan nafas terakhirnya untuk pergi menemui Robnya. Bila ku ingat kematian suamiku, sama persis seperti kematian Reza cucuku, tersenyum bahagia meninggalkan dunia ini. Wajah mereka pun terlihat sangat mirip. Ketika cucuku Reza lahir dari rahim Sherly, aku seperti melihat Aiman hadir dalam kehidupanku. Namun tak lama, Reza pun diambil sang pemilik hidup. Sebenarnya aku dan Aiman berkeinginan mempunyai banyak anak, namun kehendak Tuhan berkata lain dan mentakdirkan aku menjanda dengan 5 orang anak. Banyak dari wanita takut mempunyai banyak keturunan karena khawatir akan masa depan anak-anaknya kelak. Padahal Allah sudah menjamin rezeki manusia di dunia ini dengan seadil-adilnya dan berkecukupan. Khadijah, aku yang bertanggung jawab tentang hidupmu sekarang. Insya Allah kalau rezeki yang kubawa sedikit tapi berkah bagi keluarga kita, terimalah, ucap Aiman saat itu memberikanku upah kerjanya. Terima kasih banyak atas nafkahmu hari ini. Semoga aku bisa mempergunakan uang ini dengan sebaik-baiknya, ucapku tersenyum. Walau lelah, Aiman tak pernah mengeluh di depanku. Aiman selalu mencegahku saat aku ingin menyiapkan air panas untuk dia mandi. Khadijah, biar aku saja yang melakukannya sendiri. Istirahatlah. Rasa lelahku tak sebanding dengan rasa lelahmu, ucap Aiman
alih mengambil tugasku untuk melayaninya. Begitulah setiap harinya, rasa cinta, kasih kami dalam menjalani bahtera rumah tangga. Walau hasil Aiman bekerja menjadi nafkah tak seberapa, namun aku tetap menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, tanpa harus menuntutnya. Kadang hasil dari jerih payahnya tak cukup untuk kami sekeluarga. Tapi disitulah indahnya saat satu piring dimakan bersama-sama. Kenikmatannya tak bisa dilukiskan jika kami bersyukur. Agar bahagia dan tentram menjalin rumah tangga dengan suamiku, karena aku menjadikan suamiku seperti raja dan Aiman menjadikanku sebagai ratunya. Saling meninggikan satu sama lain, hingga pertengkaran pun tak pernah kami lalui. Sepeninggalan Aiman, aku bekerja membanting tulang untuk menghidupi kelima anakku. Walau aku kelaparan, yang terpenting kelima anakku bisa makan. Saat kecil, kelima anakku sangatlah patuh. Jangankan membentak, berkata kasar sedikit pun mereka tak pernah. Dan pada saat mereka mulai beranjak dewasa dan berumah tangga, karakter mereka begitu berubah drastis. Mungkin Allah ingin menguji kesabaranku menghadapi anak-anakku yang tak patuh. Dulu, aku tak pernah setuju jika Rahmi harus menikah dengan Jamal, karena aku tahu pasti bahwa Jamal adalah lelaki yang tak baik bagi Rahmi. Rupanya Rahmi terbuai dan jatuh cinta dengan Jamal. Dan Rahmi membantah hingga tak mendengar nasihatku, hingga memaksakan kehendaknya untuk menikah dengan Jamal. Jamal yang pemalas dan suami yang tak bertanggung jawab. Rahmi menjadi tulang punggung, membanting tulang mencari nafkah, dan uang hasil jerih payahnya dipergunakan untuk Jamal untuk berjudi. Rahmi, bukannya ibu mau mencampuri urusan rumah tanggamu. Tolong nak, rumah peninggalan bapakmu jangan dijadikan tempat judi oleh suamimu, ucapku kala itu. Alah, ibu itu sudah tua, seharusnya ibu tidak usah cerewet, ucap Rahmi menjawabku dengan kasar. Aku mengelus dada saat Rahmi tak bisa menghargaiku sebagai ibunya. Terlalu banyak air mataku jatuh akibat sikap Rahmi padaku. Kadang aku kasihan melihat Riana, anak angkatku, dijadikan budak oleh Rahmi. Rahmi, tolong nak, pakaian suamimu kamu saja yang mencucinya. Mengapa harus Riana yang kamu suruh mencuci? Ucapku tak suka. Bu, Rahmi sudah lelah bekerja. Itu sudah menjadi kewajiban Riana, bantah Rahmi. Satu kata nasihatku, 1000 jawaban yang keluar dari mulut Rahmi. Ia benar-benar menjadi anak yang pembangkang. Apalagi Imran, walaupun rumahnya terhitung dekat dengan rumahku, ia sangat jarang sekali datang berkunjung. Padahal yang kuinginkan adalah perhatian mereka, bukan yang lainnya. Sikap dari anak-anakku sungguh membuatku menderita. Namun mulutku selalu basah untuk selalu mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Menjadi seorang ibu sangatlah berat, namun pahalanya mengalir seperti air tanpa henti. Dan doa seorang ibu saking dahsyatnya mampu merubah takdir anaknya. Walaupun seringkali aku berlumur air mata dan sesak di dada menerima perlakuan dan sikap para anakku yang durhaka, aku tetap yakin dan terus berdoa. Jika suatu saat nanti Allah akan menyadarkan mereka, karena yang mampu membolak-balikkan hati manusia adalah Sang Pemilik hati. Sebagai seorang ibu, aku hanya butuh rasa sabar dan berdoa tanpa putus. Dan dari doaku, itulah Allah kabulkan secara bertahap-tahap. Satu persatu anak-anakku kembali ke jalan yang benar. Setelah Fadil hadir, dan kini Imran yang datang merangkulku. Dan tanpa kusangka, kini Farid datang menemuiku dalam keadaan yang begitu memilukan. Assalamualaikum, Bu.
ucap seseorang berdiri di depan pintu. Aku hampir tak mengenali wajah anakku sendiri. Namun aku tak pernah salah menandai suaranya. Belum sempat aku melangkahkan kaki menuju pintu, Farid langsung menunduk dan mencium kakiku dengan derayan air mata. "Farid, anakku, kamu kembali, nak," ucapku menunduk dan merangkul tubuh Farid yang sangat kurus. "Bu, Farid mohon, maafkanlah Farid, Bu. Maafkan, Bu," ucap anakku terguguh. Tak henti-hentinya Farid menangis dan mencium pipiku. "Farid, takkan pernah tenang jika ibu belum memaafkan Farid, Bu," ucap Farid memelukku erat. "Nak, ibu manapun di dunia ini tidak pernah punya dendam pada anak-anaknya. Ibu yang melahirkanmu, ibu yang mengasuhmu, dan hal yang tidak mungkin jika ibu tidak memaafkanmu," ucapku terguguh. Sudah lama rasanya aku tak meraba wajah anakku. Sudah lama rasanya aku tak pernah memeluk tubuh anakku. Dan kini, saat waktu itu datang, aku malah sebentar saja merasakannya. Polisi tiba-tiba datang menangkap Farid tepat di depan mataku. Nyeri dan pilu rasanya melihat peristiwa itu. Wajah Farid terlihat sangat khawatir melihat air mataku. Tanpa melawan, Farid menyerahkan dirinya dengan sukarela pada polisi. "Pak, izinkan aku memeluk dan menghapus air mata ibuku. Sebentar saja. Meski hukuman mati pun aku ikhlas, asalkan beri aku waktu sebentar saja," ucap Farid anakku memohon pada polisi. "Ibu jangan lagi mengeluarkan air mata. Jika saat ini Farid hapus air mata ibu, Farid mohon, tolong berbahagialah, Bu. Ibu, ridholah, Ibu." Isak tangis Farid melangkahkan kaki dengan derayan air mata. Aku mencoba memaksa wajahku untuk tersenyum agar Farid bisa tenang. Namun aku tak bisa menghadang air mataku untuk tak jatuh di pipi melihat dirinya dipapa di atas mobil patroli. Kini, lagi dan lagi, aku harus merelakan anakku dikurung di dalam bui. Aku ridho asalkan anakku bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku bahagia melihat anakku sudah kembali dan mengakui kesalahannya. Meskipun segunung berlian yang anakku persembahkan, itu tak membuatku bahagia. Namun ketika anakku mempersembahkan akhlaknya yang baik, maka itulah adalah kebahagiaanku dunia akhirat. Aku menangis sendirian di rumah tanpa ada siapapun. Riana, Imran, dan Fadil, mereka semua sedang pergi bekerja. Sementara Ina pergi ke lapas untuk menjenguk saudaranya. Aku menyandarkan punggungku di sudut tembok dan menangis sejadi-jadinya. Mungkin karena aku sedang berhalusinasi, wajah suamiku Aiman tersenyum bahagia melihatku. Dengan segera aku bangkit dan mencari bayangan wajahnya di depanku. Mungkin Allah sengaja menghadirkan sosok bayangan wajah suamiku sebagai pengobat rasa sedihku. "Aiman, tunggulah aku hingga anak kita semua kembali," gumamku dalam hati. Pukul 4 sore, Riana pulang bekerja. Anak itu selalu ceria dan senyum meski telah menderah. Aku selalu berdoa untuknya agar anakku Riana mendapatkan pria yang baik untuk pendampingnya kelak. "Ibu, ibu menangis," ucap Riana khawatir. Riana sangat peka sekali terhadapku. Ia begitu detail memperhatikanku, hingga aku sangat sulit menyembunyikan kesedihanku darinya, meskipun aku tak pernah menampakkannya. "Ibu tidak apa-apa, nak. Hanya flu biasa," ucapku beralasan. "Ibu sudah minum obat?" ucap Riana sembari membolak-balikkan telapak tangannya
di keningku. Ada apa, Ibu? Ibu kangen dengan Bang Farid? Tanya Riana tepat sasaran. Akhirnya aku pun menceritakan yang sebenarnya terjadi. Jikalau Farid barusan datang ke rumah pada Riana. Anak itu langsung memelukku dan menangis. Doa ibulah yang membuat Bang Farid datang kepada ibu. Jika tidak atas izinnya, maka Bang Farid tak akan mampu bisa memeluk ibu, ucap Riana mengusap kepalaku. Kamu benar, Nak. Ibu bersyukur abangmu masih hidup dan sudah menyadari kesalahannya. Ibu ikhlas dan ridho Farid masuk ke dalam penjara, ucapku tergugur. Tak lama kepulangan Riana disusul oleh Imran dan Fadil. Mereka berdua mendapati kami yang masih dalam keadaan sedang berpelukan dan menangis. Ibu, ucap Imran dan Fadil secara bersamaan memelukku. Walaupun ragaku menangis, namun batinku sangatlah bahagia. Para anak-anakku mengelilingku dengan kasih sayang mereka. Tinggal Rahmi yang ku nantikan kehadirannya. Entah di mana dia berada. Dimanapun Rahmi berada, semoga Tuhan selalu melindungi anakku. Bu, berhentilah menangis. Imran tak kuat melihat air mata ini, ucap Imran menghapus air mataku. Ibu menangis bahagia, Nak, karena anak ibu satu persatu telah kembali, ucapku haru. Maafkan Imran, Bu. Maafkan Imran, ucap Imran tak henti-hentinya menyalahi dirinya sendiri. Nak, cintaku pada kalian lebih kuat daripada baja dan kasih ibu bisa lembut dari kain sutra. Dan tetap menyayangi kalian bahkan sampai akhir hayat ibu, ucapku mengelus kepala ketiga anakku secara bergantian. Inilah impianku bersama Aiman, mempunyai anak-anak yang berakhlak baik. Aku tak takut jika aku meninggal nanti, tak meninggalkan harta sepeser pun untuk mereka. Karena aku tahu Allah telah menjamin hidup mereka di dunia. Justru ketakutan terbesarku adalah meninggalkan mereka dalam keadaan tak berakhlak. Lega rasanya melihat para anakku akur dan saling menyayangi. Namun aku sangat khawatir jika mereka terlalu terbuai dengan perhiasan dunia. Aku mungkin pernah sakit hati, marah dan kecewa menghadapi tingkah laku dari masing-masing anakku. Namun rasa itu semua terhapus oleh kasih sayangku yang sangat besar. Aku bersyukur masih diberi nafas dan tangan ini bisa membelai serta bisa merangkul mereka. Anak-anakku yang kuperjuangkan antara hidup dan mati tak bisa kutukar dengan apapun di dunia ini. Aku sangat beruntung ditakdirkan menjadi seorang ibu. Dan aku adalah orang yang beruntung menjadi istrinya Aiman, suamiku. Terima, ikhlaskan, lalui, jalani, lupakan, dan nikmati. Itulah semua proses yang terjadi di dalam perjalanan hidupku. Karena aku tahu Allah tak menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu mudah. Namun Allah menjanjikan setelah kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Dan semua itu sudah terbukti.